Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sudut kota Baghdad yang sunyi, Abu Nawas membuka mata dengan perlahan. Cahaya pagi merayap masuk melalui celah-celah jendela, menyoroti dinding kamar yang terbuat dari lumpur kering. Abu Nawas merasakan kehangatan sinar matahari di wajahnya, dan ia tersenyum. Baginya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menghadapi kehidupan dengan bijaksana dan humor. Rumah Abu Nawas terletak di pinggiran kota, di antara lorong-lorong sempit yang dipenuhi pedagang dan pengemis. Dinding rumahnya yang retak menahan angin gurun yang kadang-kadang bertiup kencang. Atap jerami yang bocor membuatnya sering terbangun oleh tetesan air hujan yang jatuh. Namun, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Baginya, rumah ini adalah tempat berlindung yang sederhana namun hangat. Setelah berwudu dan menunaikan salat subuh, Abu Nawas keluar dari rumahnya. Ia menyusuri jalan-jalan berdebu, melewati pasar yang ramai dengan pedagang dan pembeli. Bau rempah-rempah dan daging panggang menguar di udara. Abu Nawas mengamati wajah-wajah yang berlalu, mencari tanda-tanda kebahagiaan atau kesedihan. Ia selalu menemukan inspirasi dari interaksi sehari-hari ini. Tidak jauh dari rumahnya, terdapat sebuah sumur tua yang menjadi tempat berkumpulnya warga sekitar. Abu Nawas sering duduk di sana, mengamati anak-anak yang bermain dan ibu-ibu yang mengisi tempat air. Ia suka mendengarkan cerita-cerita mereka tentang kehidupan, cinta, dan impian. Sumur itu adalah tempat di mana Abu Nawas menemukan inspirasi untuk puisi-puisi yang ia tulis. Pagi itu, Abu Nawas bertemu dengan seorang pengemis tua yang duduk di bawah pohon kurma. Wajahnya keriput dan matanya sayu. Abu Nawas duduk di sampingnya, menawarkan sepotong roti yang ia bawa dari rumah. Pengemis itu tersenyum, mengucapkan terima kasih dengan suara serak. "Bagaimana kehidupanmu, Abu Nawas?" tanya pengemis itu. Abu Nawas mengangguk. "Kehidupan adalah perjalanan yang penuh warna, sahabatku. Kita hanya perlu mengambil pelajaran dari setiap langkah yang kita ambil." Pengemis itu mengangguk, lalu bercerita tentang masa mudanya ketika ia masih menjadi pedagang kaya. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, menghargai setiap kata yang diucapkan. Ia tahu bahwa di balik setiap cerita, terdapat hikmah yang berharga. Saat matahari semakin tinggi di langit, Abu Nawas berpamitan pada pengemis itu. Ia melanjutkan perjalanannya, membawa cerita-cerita dan inspirasi yang baru. Di sudut kota Baghdad yang sunyi, Abu Nawas melangkah dengan langkah ringan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Sebelum Abu Nawas menjadi staf khusus Baginda Raja Harun al-Rashid, kehidupannya berada dalam kategori keluarga prasejahtera. Rumahnya yang sederhana terletak di pinggiran kota Baghdad, dengan dinding dari lumpur kering yang retak dan atap dari jerami yang bocor. Abu Nawas dan keluarganya hidup dengan apa adanya, mengandalkan rezeki nomplok yang datang begitu saja. Rumah Abu Nawas adalah tempat yang penuh kenangan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah rak kayu tua yang dipenuhi dengan gulungan-gulungan kertas. Itulah puisi-puisi Abu Nawas yang telah ia tulis sepanjang hidupnya. Setiap malam, ia akan membaca puisi-puisinya dengan suara lirih, merenungkan makna di balik kata-kata yang terpilih. Pekerjaan Abu Nawas tidaklah menggiurkan. Dia kadang-kadang bekerja sebagai penulis puisi untuk acara perayaan, atau sebagai penghibur di pasar-pasar ramai. Namun, pendapatannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia harus berhemat dengan bijaksana, memilih makanan yang murah dan mengenakan pakaian yang sudah lusuh. Namun, Abu Nawas tidak pernah merasa malu. Baginya, kehidupan sederhana adalah anugerah yang harus dihargai. Setiap pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ia berbicara dengan pedagang-pedagang yang mengenalnya dengan baik. Mereka sering memberikan sedikit lebih banyak daripada yang seharusnya, karena mereka menghormati kebijaksanaan dan kebaikan hati Abu Nawas. Ia selalu berterima kasih dengan tulus, mengangkat topi kerudungnya sebagai tanda penghormatan. Di malam hari, Abu Nawas akan duduk di bawah pohon kurma di halaman belakang rumahnya. Ia akan merenung, mengamati bintang-bintang yang bersinar di langit gelap. Ia percaya bahwa setiap bintang memiliki cerita yang ingin diceritakan.
Ia akan menulis puisi tentang bintang-bintang itu, mengabadikan keindahan alam semesta dalam kata-kata yang indah. Ketika hujan turun, Abu Nawas akan duduk di ambang pintu, mendengarkan tetesan air yang jatuh dari atap jerami. Ia akan merenung tentang kehidupan, tentang bagaimana setiap tetes hujan memiliki makna yang mendalam. Ia akan menulis puisi tentang hujan, tentang kesegaran yang dibawanya dan tentang harapan yang selalu ada di balik awan kelabu. Abu Nawas tahu bahwa kehidupan sederhana adalah anugerah yang harus dihargai. Ia tidak pernah mengeluh, karena ia tahu bahwa setiap detik yang dijalani adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Abu Nawas, dikenal dengan kecerdasan dan humor tajam, adalah seorang pujangga Arab yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Meskipun ia hanya memiliki pekerjaan sederhana dengan gaji yang tidak besar, Abu Nawas selalu menemukan cara untuk berbagi dengan orang lain. Ketika ada rezeki nomplok, seperti hadiah dari raja, ia akan berbagi sebagian dengan masyarakat miskin lainnya. Dia tahu betul bagaimana rasanya hidup pas-pasan, dan dia tidak pernah mengeluh. Setiap hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar dan sudut-sudut kota. Ia mengamati wajah-wajah yang berlalu, mendengarkan cerita-cerita yang terbawa angin. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan ia ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan mereka. Suatu hari, Abu Nawas melihat seorang anak kecil yang berdiri di depan toko roti. Anak itu memandang roti-roti yang menggoda dengan mata lapar. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Mengapa engkau tidak membeli roti, Nak?" Anak itu menjawab dengan suara lemah, "Ayahku sakit, dan ibuku tidak punya uang untuk membeli roti." Abu Nawas pun tersentuh. Ia menggenggam tangan anak itu dan membawanya ke toko roti. Ia membeli beberapa potong roti dan memberikannya pada anak itu. "Bagilah ini dengan ibumu," ucapnya. Anak itu tersenyum, matanya bersinar. "Terima kasih Paman Abu Nawas." Abu Nawas hanya mengangguk. Ia tahu bahwa berbagi adalah tindakan yang sederhana, tetapi memiliki dampak besar bagi orang lain. Ia sering memberikan sebagian dari apa yang ia miliki kepada yang membutuhkan, tanpa pamrih. Baginya, kemurahan hati adalah kekayaan yang sejati. Tidak hanya dengan uang, Abu Nawas juga berbagi dengan kata-kata. Ia menulis puisi-puisi yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ia menyampaikan pesan tentang kebijaksanaan, cinta, dan harapan melalui kata-kata yang indah. Orang-orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban dengan bijaksana. Pernah suatu malam, seorang wanita tua datang menemuinya. Ia berkata, "Abu Nawas, aku merasa kesepian. Suamiku telah meninggal, dan anak-anakku sudah berkeluarga sendiri." Abu Nawas pun tersenyum. "Wahai saudari, kesepian adalah teman yang bisa kita ajak berbicara. Cobalah menulis surat kepada Allah, berbicara tentang perasaanmu. Siapa tahu, Dia akan mengirimkan jawaban melalui angin atau bintang." Wanita itu mengangguk, dan pergi dengan hati yang lebih ringan. Abu Nawas tahu bahwa kadang-kadang, kebijaksanaan bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang mendengarkan dan menghibur. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada kemurahan hati dan kebijaksanaan. Ia percaya bahwa berbagi dengan orang lain adalah cara untuk memperkaya jiwa dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan sesama, sebuah pesan yang masih relevan hingga hari ini. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada kemurahan hati dan kebijaksanaan. Ia percaya bahwa berbagi dengan orang lain adalah cara untuk memperkaya jiwa dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan sesama, sebuah pesan yang masih relevan hingga hari ini. Namun, kondisi yang demikian berbeda dengan sang istri. Belahan hati Abu Nawas ini sering mengeluh tentang kehidupan mereka yang sederhana. "Apakah hidup kita akan terus begini? Miskin," ucapnya dengan nada sedih. Abu Nawas selalu menjawab dengan bijaksana, "Tapi aku mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dia yang akan memberikan apa yang terbaik untuk kita." Sang istri menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. "Tapi aku mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja," jawab Abu Nawas santai. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Ta'ala," spontan istrinya menyahut. Abu Nawas terdiam sejenak, merenungkan kata-kata istrinya.
Di pekarangan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas berdiri tegak menghadap langit yang luas. Ia merasakan kehangatan matahari di kulitnya dan angin sepoi-sepoi yang berhembus lembut. Dengan mata terpejam dan tangan terangkat tinggi, Abu Nawas mulai berbicara dengan hati yang tulus. "Ya Allah," ucapnya, "aku tahu Engkau maha kaya dan maha bijaksana. Engkau yang mengatur segala urusan. Aku hanya hamba-Mu yang lemah dan butuh. Berikanlah kepadaku apa yang Engkau ketahui terbaik bagiku." Ia membuka matanya dan tersenyum. Istrinya memandangnya dengan penuh harap. "Aku yakin, wahai istriku, bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kita hanya perlu bersabar dan tetap beriman." Istrinya mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Abu Nawas," ucapnya dengan suara lembut. Abu Nawas merangkulnya. "Kita adalah pasangan yang saling melengkapi, wahai istriku. Kita akan menghadapi semua cobaan bersama, dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita." Setiap hari, Abu Nawas dan istrinya menghadapi kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Mereka tidak pernah kehilangan harapan, karena mereka tahu bahwa setiap detik yang dijalani adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang ketenangan hati dan keimanan yang teguh. Meski sering dihadapkan pada kekurangan, Abu Nawas selalu memandang hidup dengan pandangan yang positif. Ia percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa manusia hanya perlu berusaha dan berserah diri kepadanya. Pada suatu hari yang cerah, sang istri kembali mengungkapkan kegelisahannya. "Abu Nawas, aku tahu engkau selalu bersyukur, tapi aku lelah hidup dalam kemiskinan ini," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas mendekat, menggenggam tangan sang istri dengan lembut. "Wahai istriku, aku mengerti kegelisahanmu," jawabnya, "tapi kita harus tetap bersabar dan beriman." Sang istri menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. "Tapi aku mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja," jawab Abu Nawas santai. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Ta'ala," spontan istrinya menyahut. Abu Nawas terdiam sejenak, merenungkan kata-kata istrinya. Di pekarangan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas berdiri tegak menghadap langit yang luas. Ia merasakan kehangatan matahari di kulitnya dan angin sepoi-sepoi yang berhembus lembut. Dengan mata terpejam dan tangan terangkat tinggi, Abu Nawas mulai berdoa dengan suara yang penuh keyakinan. "Ya Allah, pemilik segala kekayaan dan kebaikan," ucap Abu Nawas, "Engkau maha melihat atas segala usaha hamba. Hamba tidak meminta kekayaan yang melimpah atau harta yang berlebih, hanya cukup untuk menghidupi keluarga hamba dengan layak." Ia mengambil napas dalam, merasakan kedamaian yang datang dari doa yang tulus. "Berilah hamba upah 100 keping perak, agar hamba dapat memberikan kebahagiaan bagi istri hamba yang telah lama bersabar dalam kesederhanaan." Doa Abu Nawas itu bukanlah permintaan yang serakah, melainkan harapan dari seorang suami yang ingin melihat senyum di wajah sang istri. Ia berdoa bukan karena tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah, melainkan karena ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Sementara itu, sang tetangga yang mendengar doa Abu Nawas dari balik dinding rumahnya, merasa tergelitik untuk mempermainkan pria baik hati itu. Dengan niat untuk mengejek, ia mengambil 100 keping perak dan melemparkannya ke arah Abu Nawas yang masih bersujud. Sang tetangga, seorang pria yang kaya namun seringkali iri dengan kepopuleran Abu Nawas, duduk di ruang tamunya yang luas. Ia memandangi dinding-dinding yang dihiasi dengan lukisan dan perabotan mewah, namun hatinya tidak merasa puas. Ia mendengar doa Abu Nawas yang tulus dan melihatnya sebagai kesempatan untuk mempermainkan pria yang selalu dihormati oleh warga kota. Dengan senyum licik, sang tetangga berpikir, Abu Nawas selalu begitu naif dengan kepercayaannya. Mari kita lihat bagaimana reaksinya jika doanya dijawab." Ia berjalan ke lemari besinya, membuka pintu yang berat, dan mengambil 100 keping perak. Koin-koin itu berkilauan di tangannya, mencerminkan cahaya lilin yang berkedip di ruangan itu. Sang tetangga mengintip dari balik jendela, menunggu saat yang tepat. Ketika Abu Nawas bersujud dan berdoa dengan khusyuk, sang tetangga melemparkan koin itu. Ia ingin melihat ekspresi kebingungan dan kekecewaan di wajah Abu Nawas ketika ia menyadari bahwa upah yang ia terima bukanlah dari Allah, melainkan dari manusia biasa. Namun,
Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Koin-koin itu jatuh mengelilingi Abu Nawas, dan alih-alih kebingungan, wajah Abu Nawas bersinar dengan kegembiraan. "Hai, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah," teriak Abu Nawas dengan suara yang penuh sukacita. Sang tetangga tercengang melihat Abu Nawas berlari ke dalam rumah dengan uang itu. Ia tidak menyangka bahwa leluconnya akan berubah menjadi kebahagiaan bagi Abu Nawas. Dengan rasa penasaran yang memuncak, ia memutuskan untuk menuntut kembali uang yang telah ia lemparkan. Ketika Abu Nawas membawa uang perak ke dalam rumah, ia merasa seperti menerima hadiah dari langit. Wajahnya bersinar, dan matanya penuh dengan kegembiraan. Istrinya, yang mendengar teriakan suaminya, keluar dari rumah dengan rasa penasaran yang besar. Matanya berbinar ketika melihat 100 keping perak di tangan suaminya. "Subhanallah, Allah telah mendengar doamu, Abu Nawas," ucap sang istri dengan suara yang gemetar. Kegembiraan dan kelegaan terpancar dari wajahnya. "Sungguh, engkau benar, Abu Nawas. Allah selalu mendengar doa hambanya yang tulus," sambungnya sambil memeluk kembali suaminya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika sang tetangga datang menuntut kembali uang yang ia lemparkan. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, menjawab dengan tenang, "Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban darinya." Tetangganya marah dan tidak bisa menerima penjelasan itu. "Kita akan lihat apa kata hakim tentang ini," ucap sang tetangga dengan nada yang penuh amarah. Abu Nawas, yang tidak pernah kehilangan akal, meminta dipinjamkan jubah dan kuda untuk menghadap hakim, dengan alasan bahwa ia tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan miskin. Sang tetangga, yang ingin membuktikan bahwa ia benar, meminjamkan jubah dan kuda tanpa ragu. Tidak lama kemudian, mereka berdua menghadap hakim. Di pengadilan, suasana hening. Hakim duduk di atas kursi tinggi, wajahnya serius. Tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya itu kepada hakim. Ia bercerita secara detail kejadiannya, menggambarkan bagaimana ia melemparkan uang perak ke arah Abu Nawas sebagai lelucon. Hakim menatap Abu Nawas dengan tajam. "Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim dengan suara berwibawa. Abu Nawas, yang selalu cerdik dalam menghadapi situasi, menjawab dengan tenang, "Tetangga saya ini gila, Tuan." Hakim menggangkat alisnya. "Apa buktinya?" tanya hakim lebih lanjut. Abu Nawas tersenyum. Tuan Hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. "Coba tanyakan misalnya tentang jubah saya dan kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya. Apalagi pula uang saya." Sang tetangga, yang merasa terjebak dalam permainan kata-kata Abu Nawas, berteriak, "Tetapi itu semua memang milikku." Bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup. Perkara putus. Abu Nawas menang. Di pekarangan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas berdiri tegak menghadap langit yang luas. Ia merasakan kehangatan matahari di kulitnya dan angin sepoi-sepoi yang berhembus lembut. Dengan mata terpejam dan tangan terangkat tinggi, Abu Nawas mulai berbicara dengan hati yang tulus. "Ya Allah," ucapnya, "aku tahu Engkau maha kaya dan maha bijaksana. Engkau yang mengatur segala urusan. Aku hanya hamba MU yang lemah dan butuh. Berikanlah kepadaku apa yang Engkau ketahui terbaik bagiku." Ia membuka matanya dan tersenyum. Istrinya memandangnya dengan penuh harap. "Aku yakin, wahai istriku, bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kita hanya perlu bersabar dan tetap beriman." Istrinya mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Abu Nawas," ucapnya dengan suara lembut. Abu Nawas merangkulnya. "Kita adalah pasangan yang saling melengkapi, wahai istriku. Kita akan menghadapi semua cobaan bersama, dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita." Setiap hari, Abu Nawas dan istrinya menghadapi kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Mereka tidak pernah kehilangan harapan, karena mereka tahu bahwa setiap detik yang dijalani adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang ketenangan hati dan keimanan yang teguh. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar,
atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.